senantiasa mampu mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Qayyim menyampaikan sesungguhnya syukur bisa disampaikan oleh seorang hamba kepada Allah dengan 3 cara, dengan 3 model ia menyampaikan syukurnya kepada Allah. Yang pertama syukur dalam hati, syukur dalam lisan, dan syukur yang nyata dalam perbuatan. Syukur yang disampaikan, dihaturkan oleh hamba kepada Allah dengan hatinya, yaitu meyakini sesungguhnya nikmat itu datang murni dari Allah Subhanahu wa taala, murni atas karunia yang Allah berikan kepadanya. Dan syukur dengan lisan adalah senantiasa menyampaikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur dengan perbuatan adalah senantiasa menggunakan anggota tubuh senantiasa dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diceritakan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam, riwayat ini disampaikan oleh Ali Al-Ja'di, beliau mendengar Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li karami wajhi wa izzi jalali. Setelah menyampaikan syukurnya kepada Allah secara lisan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk memberitahukan kepada Nabiullah Daud untuk menyampaikan, ya Daud at'abatal malaikah, wahai Nabiullah Daud, sesungguhnya engkau dengan kalimatmu itu, sesungguhnya engkau dengan syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala telah membuat lelah malaikat untuk mencatat berbagai macam kebaikan dalam catatan amal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairal dunya wal akhirah. Ada 4 karunia yang Allah anugerahkan kepada hambanya, dan apabila 4 karunia ini Allah berikan kepada hambanya, sungguh ia telah diberikan Allah semua kebaikan dunia dan semua kebaikan akhirat. Yang pertama adalah qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanan dzakira, dan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa badanan 'alal bala'i sabira, dan tubuh yang senantiasa sabar atas bala musibah yang Allah berikan kepadanya. Wa zawjatan la tabghi khawnan fi nafsiha wala fi malihi. Yang keempat adalah anugerah pasangan istri atau suami yang tidak berkhianat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sesungguhnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ikatan yang sangat kuat untuk mengikat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala agar ia tidak lepas dari diri kita. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia menyampaikan kalimat mutiaranya, qayyidu ni'amallahi bisyukrillah. Ikatlah nikmat Allah dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama dengan syairnya mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuziluha. Jika engkau diberi Allah kenikmatan, maka jagalah, rawatlah, peliharalah, sesungguhnya kemaksiatan akan menghilangkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari hal ini, selain syukur, kita juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar atas musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya sabar dalam dunia yang kita hadapi, yang kita lewati, yang kita lalui ini, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat sabar dalam Al-Qur'an sekitar 80 kali. Allah menyebutnya, 90 kali Allah menyebut kalimat sabar dalam Al-Qur'an. Al-Imam Al-Ghazali beliau menyampaikan, sesungguhnya sabar itu hanya salah satu keistimewaan dan kekhususan makhluk yang bernama manusia, karena hewan tidak memiliki rasa sabar, karena syahwatnya yang itu hanya mengendalikannya. Begitu juga dengan malaikat, ia hanya mendominasi rasa taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah salah satu ciri khas makhluk yang bernama manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akal dan iman dan kata hati atau basair atau hati nurani. Ma'asyiral
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu besarnya pahala sabar sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan seberapa besarkah pahala sabar hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, pahala mereka di sisi Allah tanpa batas, tanpa terhitung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapakah orang yang hatinya selalu merasa aman? Siapakah orang yang hidupnya senantiasa dibimbing oleh Allah dengan petunjuknya langsung dari Allah? Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita dalam sebuah hadisnya, man ubtuliya fasabara, siapa yang diuji lalu dia sabar, wa u'tiya fasyakara, lalu dia dikasih Allah nikmat karunia dia bersyukur, wa zulima fa ghafara, dia dizalimi dan dia memaafkan, wa zalama fastaghfar, dan ketika ia menzalimi dia meminta ampun, maka bagi mereka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itulah orang-orang yang senantiasa dari Allah ketenangan, ketentraman, rasa aman, dan itulah orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di hari yang baik ini, di waktu yang mulia ini, di tempat yang istimewa ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang berupa kenikmatan kepada kita agar senantiasa hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sabar atas segala musibah yang diberikan Allah kepada kita, dan tidaklah kita meninggalkan dunia menutup mata selama-lamanya kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan kita orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه عدد من صلى عليه. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjamin ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan baik di dunia hingga di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada satupun konsep di dunia ini yang mampu menjamin kebahagiaan seseorang selain konsep takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam
Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Lataiful Minan, beliau datang kepada gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau mengadukan tentang kegelisahan dan kesedihan yang beliau alami, yang beliau rasakan. Maka Syekh Abdul Abbas Al-Mursi berkata kepada Ibnu Athaillah Sakandari, ahwalul abdi arba'atun la khamisalah. Sesungguhnya keadaan seorang hamba itu hanya ada 4, tidak ada yang kelima. Selanjutnya Abdul Abbas Al-Mursi melanjutkan perkataannya. Yang pertama yaitu an-ni'matu, yang kedua al-baliyatu, yaitu ujian, yang ketiga yaitu at-ta'ah, ketaatan, dan yang keempat adalah kemaksiatan, al-maksiyah. Manusia selalu saja berputar dan berada di antara satu dari 4 keadaan. Bisa jadi ia dalam keadaan nikmat, ataukah dalam keadaan diuji baliyah dari Allah, ataukah ia sedang dalam keadaan taat kepada Allah, ataukah sebaliknya ia sedang dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi memberikan kepada muridnya Ibnu Athaillah Sakandari beberapa sikap dalam menanggapi dan menyikapi keadaan-keadaan yang menimpa seorang hamba. Fa in kunta fi ni'mah, apabila engkau diberi Allah dalam keadaan kenikmatan, fa muqtabal haqqi minka asyukru, maka semestinya engkau harus menetapi dalam keadaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta fi muqtabal haqqi al-baliyah, fa in kunta fil baliyah fa muqtabal haqqi minka as-sabr. Apabila engkau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu sikap yang tepat yang kau tunjukkan kepada Allah adalah dengan kesabaran dalam hati. Wa in kunta fit ta'ati fa muqtabal haqqi minka syuhudu minnatihi 'alaika. Jika engkau dalam keadaan taat, diberi Allah kemudahan untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan ketaatan, maka sikap yang tepat engkau tunjukkan kepada Allah adalah engkau betul-betul menyaksikan dan merasakan Allah sedang memberikan karunia-Nya yang terbesar kepadamu. Wa in kunta fil ma'siyati fa muqtabal haqqi minka wujubul istighfar. Jika engkau sedang diuji Allah dengan melakukan kemaksiatan dan berat untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan, maka sungguh sikap yang kau tunjukkan kepada Allah adalah dengan adanya senantiasa terus menerus, tidak ada henti, tidak pernah bosan tanpa putus asa untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini pentingnya iman dan sabar. Sesungguhnya ulama sebagaimana yang disampaikan Ibnu Qayyim menukil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan sesungguhnya semua ulama bersepakat sabar merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga syukur. Rasulullah SAW memberikan kita penjelasan yang sangat mudah kita fahami tentang iman. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, al-imanu nisfani, iman itu ada 2, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman itu ada 2 pangkalnya. Yang pertama, separuh iman terletak dalam kesabaran seseorang atas musibah yang ia hadapi, dan separuh yang kedua, iman itu terdapat dalam syukur atas nikmat yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bukanlah sifat terpuji, tetapi ia merupakan sebuah kewajiban yang dituntut Allah untuk diungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian semuanya kepada Allah jika engkau benar-benar menyembah sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa yang senantiasa merupakan rukun dari setiap khatib yang menyampaikan khutbahnya, dan takwa merupakan sebuah derajat tertinggi ketakwaan seseorang di depan Allah. Parameter kemuliaan seseorang terdapat dalam takwanya, dan sesungguhnya tujuan dari takwa itu sendiri adalah agar seorang hamba senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian semuanya agar kalian semuanya senantiasa mampu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Qayyim menyampaikan sesungguhnya syukur bisa disampaikan oleh seorang hamba kepada Allah dengan 3 cara, dengan 3 model ia menyampaikan syukurnya kepada Allah. Yang pertama, syukur dalam hati, syukur dalam lisan, dan syukur yang nyata dalam perbuatan. Syukur yang disampaikan, dihaturkan oleh hamba kepada Allah dengan hatinya, yaitu meyakini sesungguhnya nikmat itu datang murni dari Allah Subhanahu wa taala, murni atas karunia yang Allah berikan kepadanya. Dan syukur dengan lisan adalah senantiasa menyampaikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur dengan perbuatan adalah senantiasa menjadikan, menggunakan anggota tubuh senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disampaikan, diceritakan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam. Riwayat ini disampaikan oleh Ali Al-Ja'di. Beliau mendengar Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li karami wajhi wa izzi jalali. Setelah menyampaikan syukurnya kepada Allah secara lisan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk memberitahukan kepada Nabiullah Daud untuk menyampaikan, ya Daud at'abatal malaikah. Wahai Nabiullah Daud, sesungguhnya engkau dengan kalimatmu itu, sesungguhnya engkau dengan syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala telah malaikat untuk mencatat berbagai macam kebaikan dalam catatan amal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairal dunya wal akhirah." Ada 4 karunia yang Allah anugerahkan kepada hambanya, dan apabila 4 karunia ini Allah berikan kepada hambanya, sungguh ia telah diberikan Allah semua kebaikan dunia dan semua kebaikan akhirat. Yang pertama adalah qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanan dzakira, dan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa badanan 'alal bala'i sabira, dan tubuh yang senantiasa sabar atas bala musibah yang Allah berikan kepadanya. Wa zaujatan la tabghihi khawnan fi nafsiha wa fi malihi. Yang keempat adalah anugerah pasangan istri atau suami yang tidak berkhianat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sesungguhnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ikatan yang sangat kuat untuk mengikat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala agar ia tidak lepas dari diri kita. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia menyampaikan kalimat mutiaranya, qayyidu ni'amallahi bisyukrillah. Ikatlah nikmat Allah dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama dengan syairnya mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuziluha. Jika engkau diberi Allah kenikmatan, maka jagalah, rawatlah, peliharalah
sesungguhnya kemaksiatan akan menghilangkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari hal ini, selain syukur, kita juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar atas musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya sabar dalam dunia yang kita hadapi, yang kita lewati, yang kita lalui ini, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat sabar dalam Al-Qur'an sekitar 80 kali. Allah menyebutnya, 90 kali Allah menyebut kalimat sabar dalam Al-Qur'an. Al-Imam Al-Ghazali beliau menyampaikan, sesungguhnya sabar itu hanya salah satu keistimewaan dan kekhususan makhluk yang bernama manusia, karena hewan tidak memiliki rasa sabar, karena syahwatnya yang itu hanya mengendalikannya. Begitu juga dengan malaikat, ia hanya mendominasi rasa taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah salah satu ciri khas makhluk yang bernama manusia, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akal dan iman dan kata hati atau basair atau hati nurani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu besarnya pahala sabar sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan seberapa besarkah pahala sabar, hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, pahala mereka di sisi Allah tanpa batas, tanpa terhitung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapakah orang yang hatinya selalu merasa aman? Siapakah orang yang hidupnya senantiasa dibimbing oleh Allah dengan petunjuknya langsung dari Allah? Maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan kita dalam sebuah hadisnya, man ubtuliya fasabara, siapa yang diuji lalu dia sabar, wa u'tiya fasyakara, lalu dia dikasih Allah nikmat karunia dia bersyukur, wa zulima faghfara, dia dizalimi dan dia memaafkan, wa zalama fastaghfar, dan ketika ia menzalimi dia meminta ampun, maka bagi mereka ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Itulah orang-orang yang senantiasa diberi Allah ketenangan, ketentraman, rasa aman, dan itulah orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di hari yang baik ini, di waktu yang mulia ini, di tempat yang istimewa ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang berupa kenikmatan kepada kita, agar senantiasa hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sabar atas segala musibah yang diberikan Allah kepada kita, dan tidaklah kita meninggalkan dunia menutup mata selama-lamanya, kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan kita orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.